Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Sipa dengan NIM 2250191236. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari farmakognosi, yaitu dua senyawa primer dan sekunder, yaitu glikosida dan lipid. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari farmakognosi dasar. Jadi yang pertama kita akan melakukan pembahasan dari glikosida dan lipid. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu yang pertama di sini ada pengertian. Apa itu glikosida? Glikosida itu adalah senyawa yang menghasilkan satu atau lebih gula yang merupakan produk hasil hidrolisisnya. Terdiri dari glikon itu yang berarti gula, lalu ada aglikon yaitu non gula. Di sini bagian aglikon ini bersifat seperti lipofik, dan inilah yang sebenarnya memiliki khasiat farmakologi atau efek pengobatan. Karena kedua bagian ini disatukan oleh sebuah ikatan yang kita sebut sebagai ikatan glikosidik. Glikosidik ini dicirikan dengan adanya satu atau lebih komponen gula yang dikomunikasikan dengan non gula yang mempunyai khas farmakologi. Aglikon ini bersifat lipofik yang bergabung dengan unit glikon yang bersifat hidrofolik melalui ikatan glikosidik. Lalu selanjutnya, di sini ada struktur dari glikosida. Yang pertama ini ada glikon, ikatan glikosidik, dan juga aglikon. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat glikosida. Glikosida ini biasanya ini memiliki rasa pahit. Glikosida ini juga mengandung lebih dari satu gula, misal di tri atau tetrasakarida. Glikosida ini mempunyai konfigurasi diastereoisomer. Konfigurasi diastereoisomer B adalah bentuk yang paling aktif. Lalu glikosida ini mempunyai rasa pahit yang berbentuk kristal amorf, larut dalam air dan alkohol tetapi tidak larut dalam kloroform atau ether. Bagian aglikon atau genin ini tidak larut dalam pelarut organik seperti benzena. Lalu hal penting lainnya yang harus kita ketahui adalah konfigurasi kimianya. Glikosida ini yang tadi telah saya paparkan mempunyai konfigurasi diastereoisomer. Namun perlu dicatat juga secara garis besar glikosida tensiomer ini adalah bentuk yang paling aktif. Lalu selanjutnya, di sini ada klasifikasi glikosida. Klasifikasi glikosida di sini itu yang pertama A berdasarkan ikatan glikosidik, lalu B yaitu berdasarkan jumlah gula, lalu C yang terakhir itu berdasarkan aglikon atau bagian penting di farmasi. Glikosida ini diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu O-glukosida, ikatan lewat oksigen itu paling banyak di alam. Lalu C-glukosida ini ikatan lewat karbon lebih tahan terhadap hidrolisis. Lalu S-glukosida ini atau tioglukosida ini ikatan lewat sulfur. Contohnya itu ada glukosinolat. Terus N-glukosida ini ikat lewat nitrogen, contohnya nukleosida. Lalu yang kedua berdasarkan jumlah gula ini ada monosida itu 1 gula, biosida itu 2 gula, trisida itu adalah 3 gula. Lalu yang C berdasarkan aglikon, ini yang pertama fenolik glikodase mengandung gugus fenol, fungsi antioksidan. Terus yang kedua ada isotonic glycosides yaitu dari tanaman seperti kubis, fungsinya pertahanan tanaman. Lalu yang ketiga ini ada coumarin glycosides yaitu struktur cincin benzana ditambah piron. Fungsinya itu sebagai antikoagulan dan antiinflamasi. Lalu yang keempat ini ada flavonoid glycosides. Contohnya itu ada rutin sama hesperidin yaitu fungsinya itu untuk antioksidan, memperkuat pembuluh darah. Lalu yang kelima ada antarquinone glycolysis digunakan sebagai laksatif atau pencahar. Lalu contohnya itu yaitu sena. Lalu yang keenam ini di sini ada saponin atau glucosides. Cirinya itu berbusa seperti sabun, bersifat amilifilik, fungsinya itu antimikroba dan penurunan kolesterol. Lalu yang terakhir yang ketujuh yaitu
aldehyde glikosida yaitu mengandung gugus aldehid. Lalu selanjutnya di sini ada tentang lipid. Materi kedua, lipid ini adalah merupakan sumber energi dan dapat bertindak sebagai molekul pemberi sinyal atau neurotransmitter dan hormon. Lipid ini polar, nonpolar, dan agliserida merupakan lipid simpanan pada tumbuhan. Lalu di sini ada golongan lipid yang ditemukan pada tumbuhan meliputi gliserol, fosfolipid, glikolipid, sterol, asam lemak bebas, vitamin yang larut dalam lemak, lilin, karoten, terpen, hidrokarbon, dan fenolik, tokol, pigmen, klorofil, dan turunannya. Lalu bagian utama dari lipid disebut itu adalah asam lemak. Di sini juga saya ada tambahan untuk pengertian lipid. Lipid itu juga adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Fungsi utamanya itu sebagai sumber energi utama bagi tubuh, penyusun struktur membran sel, pelindung organ dalam, hingga sebagai komponen hormon dan sinyal sel. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi dan struktur dasar lipid. Fungsinya itu yaitu sebagai sumber energi utama, penyusun membran sel, pelindung organ, hormon, dan sinyal sel. Komponen utama strukturnya itu asam lemak dan gliserol. Lalu selanjutnya di sini ada klasifikasi lipid. A. Lipid sederhana, B. Lipid kompleks, C. Lipid turunan. Yang A di sini kita akan menjelaskan yang A. Untuk lipid sederhana ini tersusun dari asam lemak dan alkohol, dapat dihidrolisis menjadi dua komponen berbeda yaitu trigliserida dan lilin. Fungsinya itu penyimpan energi. Lalu yang B yaitu lipid kompleks yang berarti fosfolipid, glikolipid, dan sphingolipid. Untuk yang C, lipid turunan itu terdiri dari asam lemak bebas, sterol, dan alkohol rantai lurus. Untuk lipid kompleks itu tambahan, untuk lipid sederhana itu tambahan itu contohnya itu yang untuk lipid kompleks dari fosfolipid, glikolipid, dan sphingolipid ini yang membentuk membran sel kita. Terus sphingolipid ini berperan penting dalam sistem saraf, khususnya membentuk selubung mielenin. Untuk lipid turunan ini kan dari lemak bebas, sterol, dan alkohol rantai lurus. Ini meliputi asam lemak bebas, sterol, dan vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Bagian utama dari semua lipid ini adalah asam lemak yang bisa berupa asam lemak jenuh maupun tidak jenuh. Untuk selanjutnya, trigliserida ini terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Disimpan di jaringan lemak dan fungsinya itu untuk cadangan energi dan isolasi panas. Untuk fosfolipid ini cirinya sebagai kepala hidrofilik yaitu ekor hidrofobik dan membentuk membran sel. Untuk sphingolipid ini berperan penting di sistem saraf yaitu membentuk mielenin. Untuk lipoprotein ini ada pengertiannya yaitu adalah partikel kompleks yang terdiri dari lipid, lemak, dan protein berfungsi untuk mengangkut lemak dalam darah ke berbagai bagian tubuh karena lemak tidak larut dalam air. Baik, untuk kesimpulannya, glikosida ini maupun lipid ini memiliki peran strategis. Glikosida ini banyak dimanfaatkan dalam terapi pengobatan karena aktivitas farmakologinya, sedangkan lipid menjadi fondasi dasar kehidupan kita melalui energi dan pelindung sel. Demikian presentasi dari saya mengenai glikosida dan lipid. Semoga dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.